FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9 dan Ersal Nganjuk FM 105,3. Tentunya sahabat, nanti kita akan juga berbincang bersama dengan sahabat-sahabat dari Bara Coaching. Ada Dia Widiatmoko selaku trainer Bara Coaching yang nanti akan memberikan beberapa pengetahuan baru ya kalau menurut saya. Nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan business engagement with coaches yang tentunya nanti juga sahabat bisa memberikan beberapa pertanyaan seperti biasanya nanti lewat WhatsApp kami yang ada di 0821 3264 109 atau nanti bisa langsung telepon di 031 896 1514. Sekali lagi nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan sahabat-sahabat dari Bara Coaching ya. Ada Mbak Dia Widiatmoko selaku coachnya sendiri, nanti akan disiarkan juga di RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9 dan Ersal Nganjuk FM 105,3. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi. Saya Billy yang menemani Anda dalam program spesial untuk pagi hari ini ya. Bersama dengan sahabat-sahabat dari Bara Action Coach, sahabat. Dan kita nanti akan berbincang-bincang bersama dengan Mbak Dia Widiatmoko selaku trainer dari Bara Coachingnya sendiri. Untuk yang kita bahas pada pagi hari ini sangat menarik ya. Kita akan bahas business engagement with coaches yang pastinya nanti juga bisa Anda ikuti selama 1 jam. Dan tidak hanya itu sahabat, seperti yang saya sampaikan tadi ya, sebelum kita buka program ini, kita juga akan untuk program ini maksudnya ya, juga akan disiarkan di 3 lembaga penyiaran publik lokal radio pemerintah kabupaten kota lainnya di Jawa Timur. Dan nanti yang akan bergabung bersama dengan kita adalah RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9 dan Ersal Nganjuk FM 105,3. Dan langsung saja kita sapa yang saat ini sudah tersambung via Zoom. Nah, kalau sudah tersambung via Zoom berarti Anda harus bergeser ke channel YouTube Suara Sidoarjo Live ya. Yang saat ini juga sudah terlihat ada Mbak Dia Widiatmoko. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Dia. Pagi Mas. Baik, ini suaranya sedikit kecil Mbak Dia ya. Oh iya? Oke, bisa Saya deketin aja mikrofonnya. Ini sudah lebih. Udah. Nah, baik. Ini lebih jelas ini suaranya ya. Baik. Apa kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah Mas Billy. Alhamdulillah. Mas, apa kabar? Sama ya. Nanti kita juga bukan nanti. Sekarang ini kita bahkan lebih spesial ini siaran pada pagi hari ini. Disiarkan juga di 3 radio pemerintah kabupaten kota yang lain di Jawa Timur Mbak ini Mbak. Oh, luar biasa. Jadi nanti mungkin akan sedikit banyak pertanyaan ya daripada beberapa minggu yang lalu. Baik, sebelumnya Mbak Dia kita akan bahas terkait dengan business engagement with coaches ini yang pastinya juga ada kaitannya dengan apa yang selama ini dilakukan oleh sahabat-sahabat dari Bara Action Coach ya. Jadi mungkin yang pertama ini apa sih Mbak fungsi sebuah business engagement ini? Jadi gini, karena kita kan lembaga coaching, kita punya coaches yang bisa dalam arti kata mendampingi bisnis Anda kan seperti itu. Jadi business engagement itu lebih ke arah bagaimana Anda menyamakan pemikiran dengan coaches kami kayak gitu sih Mas. Jadi kalau istilahnya itu kayak mau akad nikah kayak gitu loh Mas. Jadi kan mau menuju ke sana kalau pacaran ya kita
laki sama perempuan, pendekatan, menyamakan visi, kemudian tujuan pernikahan itu mau kemana, sama dengan bisnis. Kalau misalnya Anda pemilik bisnis, Anda seorang owner, Anda harus punya goals, Anda punya tujuan. Nah, kadangkala Anda itu saya yakin sekali pemilik bisnis ataupun memulai usaha kayak UMKM, siapapun Anda pasti adalah orang-orang yang spesial yang punya pemikiran ide-ide kreatif. Namun kadangkala tidak bisa menyampaikan kepada orang terdekat. Jadi kayak gini, Mas Billy punya bisnis. Kemudian Mas Billy itu punya ide, oh ini harus kayaknya saya terapin ini bagus ya, ini bagus ya. Kemudian Mas Billy merasa, oke saya mau ngomong sama tim, tapi timnya itu nggak paham, nggak ngertiin gitu loh Mas. Jadi kan ide itu akhirnya eksekusinya salah dan akhirnya tidak memberikan satu effort kepada perusahaan. Nah ini fungsinya engagement with coaches itu bagaimana Anda bisa menceritakan idenya Anda ke coaches dan coaches memberikan jalan baru kayak gitu. Jadi kayak kenapa nggak cobain kayak gini? Kenapa nggak cobain kayak gini? Kayak gitu dengan pengalaman coaches kami yang mendampingi ratusan bahkan mungkin lebih para pengusaha yang ada di Indonesia kayak gitu Mas Billy. Baik, jadi memang pendampingan ini memang sangat penting Mbak ya untuk para bisnis ini, apalagi yang pebisnis pemula mungkin ya. Betul. Tidak hanya pemula ataupun pebisnis lama, asal Anda punya goals, Mas. Jadi asal Anda punya tujuan. Jadi kalau misalnya Anda pebisnis misalnya, entah itu pebisnis yang sudah lama, udah stuck, udah jenuh, ini bisnis mau dibawa kemana dan masih belum punya gambaran, itu nggak bisa bisnis engagement. Tapi kalau meskipun Anda bisnis pemula yang merasa, aku harus punya target tahun ini harus segini, ini seperti ini, nah itu baru bisa dibicarakan. Asal Anda punya goals, Anda punya tujuan, yang kita bahas nantinya dengan di business engagement itu adalah masa depan. Jadi kan kadangkala pada saat kita ngobrol bisnis, saya sering ngobrol dengan para pebisnis yang diomongkan selalu masa lalu, kemarin saya kayak gini, terus ini gimana, dan mengharapkan jalan keluar kayak gitu. Nah, business engagement ini tidak ada jalan keluar, tapi kita menemukan jalan baru yang fresh, yang mungkin belum kepikiran bagi Anda. Nah, itu nanti bisa brainstorming dengan para coaches kayak gitu, Mas. Baik, jadi memang untuk kita ini memerlukan seorang pendamping ini berarti saat kita juga sudah punya visi yang jelas, ini harus cepatnya begitu Mbak ya maksudnya ya? Iya, Mas Billy enakan jomblo atau punya pacar, Mas? Itu jangan ditanya Mbak ya. Pasti punya. Nah, sama Baik. seperti itu. Jadi kan kalau misalnya Anda ngomong, oh saya lebih enak jomblo karena saya sendirian, ini saya bisa menjalankan apapun yang saya mau, tapi somehow Anda butuh seseorang untuk berbicara, Anda butuh seseorang yang selevel dengan Anda atau bahkan lebih levelnya daripada Anda untuk bisa brainstorming dan memberikan masukan. Jadi kan ada orang-orang yang misalnya Anda anggap, wah gila nih keren banget loh bisa kasih masukan saya, ini benar juga ya omongannya, kenapa nggak saya kerjakan dari dulu. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya sama dari tadi saya bilang enakan dulu atau punya pacar, ya enakan punya pacar karena kita bisa brainstorming, kita ngobrol, kita punya visi ke depan seperti apa, kemudian kalau menikah kita punya rumah di mana atau apa, itu kan lebih enak dan lebih ada kontribusi ke hidup kita sih, lebih bermakna kayak gitu sih Mas. Baik, jadi memang kalau kita juga mempunyai coach ini berarti kita juga nanti bisa mendiskusikan apa saja yang menjadi visi kita ke depannya, Mbak ya. Jadi memang kalau kita misalkan punya planning akan mengambil plan A, mungkin ini alangkah lebih baiknya didiskusikan terlebih dahulu dengan coach kita begitu ya. Iya, memang harus seperti itu. Jangan sampai Anda tidak punya planning, tiba-tiba Anda datang ke business coach, sayang sekali. Jadi Anda datang itu dengan segudang mimpi Anda, saya maunya kayak gini coach. Nah ini gimana, saya udah mulai kayak gini. Nah coachnya akan mengarahkan, Anda kan di brainstorming, kemudian akan ngobrol, kalau ini kayak gini, ini sudah keadaannya kayak gini, saya punya tim seperti ini, barang jualan saya kayak gini. Itu yang harusnya memang dilakukan. Jangan sampai engagement with coaches atau engagement, mungkin Anda punya orang-orang yang Anda percaya, tidak dengan coaches saja, Anda punya orang yang Anda percaya untuk bisa mendiskusikan bisnis siapapun itu. Jangan sampai Anda datang ngobrol dengan beliau tapi tidak ada sesuatu yang besar yang akan Anda capai kayak gitu Mas Billy. Baik, jadi untuk saat ini sendiri memang kalau fungsi dari coach sendiri itu memang selain memberikan masukan juga bisa kita gunakan sebagai teman ngobrol untuk evaluasi perusahaan kita juga ya Mbak ya? Ya,
Lebih kalau evaluasi gini Mas, saya yakin ya, kembali lagi saya yakin kalau evaluasi itu semua pebisnis ya, hampir lah nggak semua, 80% pebisnis sekarang itu sudah mampu mengevaluasi bisnisnya sendiri loh. Kenapa kok bisa disimpulkan kayak gitu ya? Misalnya ada yang bilang kayak gitu, karena ilmu sekarang kan makin gratis. Mas Billy coba cek deh Instagram, banyak sekali yang live IG, para tokoh bisnis, para konsultan, para coaches, kemudian ilmu-ilmu bisnis itu berterbangan, tinggal diambil aja. Jadi mereka bisa mengevaluasi, oh ternyata memang aku salah loh bisnisnya di sini. Nah, yang dibutuhkan adalah sekarang bagaimana menemukan jalan baru kayak gitu. Nah, business engagement ini saya ceritakan ya Mas ya, ada 4 fokus dalam bisnis. Anda harus punya fokus, yaitu yang pertama fokus omset, yang kedua fokus ke tim, yang ketiga fokus ke leadership, kemudian yang keempat itu adalah fokus ke sistem atau efisiensi. Jangan Baik. fokus ke semua-muanya. Ini saran kami. Jangan fokus kan ada yang bilang, "Loh, kalau bisnis kan melingkupi semuanya ya." Iya memang, tapi kalau Anda ingin mencapai satu bisnis yang luar biasa itu one by one. Jadi kayak gitu sih Mas. Nanti mungkin bisa separate tapi saya jelasin apa itu omset, apa itu leadership dan lain-lain Mas Billy. Baik, jadi memang kalau saya ini menggambarkannya memang kalau kita juga punya coach, bisnis coach ya maksudnya ya. Kita nanti juga selain mendiskusikan ini kondisi perusahaan kita seperti apa, kita juga nantinya bisa mendiskusikan kira-kira kalau saya ambil plan ini jangka panjangnya seperti apa dan mungkin apakah ada kemungkinan terburuk, ini juga pasti sangat penting loh. Dan tadi juga saya sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Dia. Memang pada masa-masa seperti ini banyak ya influencer, kemudian juga mungkin public figure yang bahkan setiap hari ini bisa live mungkin di Instagram dan lain-lain dan memberikan banyak ilmu baru, tinggal diambil. Iya, Baik. memang banyak banget Mas. Dan ini kalau saya boleh tahu juga ini Mbak ya, kalau saat ini memang keuntungannya jika kita memiliki seorang coach ini apa sih Mbak? Kalau boleh tahu juga. Tapi nanti kita akan jawab setelah beberapa pesan ya Mbak ya. Karena saat ini kita juga disiarkan serentak oleh sahabat-sahabat dari RGR Tulungagung, kemudian ada Praja Angkasa Trenggalek dan juga Ersal Nganjuk yang tadi dari jam 7 sudah bersama dengan kita dan disiarkan juga di wilayahnya masing-masing ini Mbak. Kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan yang akan hadir. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Bermartabat, Sidoarjo hebat.
Ayo podo semangat, kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Ingat tanggal 10 ya. Jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit. Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Baik, sahabat, untuk Anda yang punya masalah dengan mata seperti mata minus plus mata berlemak, kemudian masalah sinus dan telinga, Anda jangan bingung. Karena ada produk cahaya permata Malindo, sahabat, yang diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia. Sudah ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pastinya bersertifikat halal. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya Permata Malindo ada di perumahan Larangan Mega Asri, tepatnya Jalan Werkudara 1 Blok D, nomor 59 Sidoarjo, dengan telepon 0877 3199 393 kali. Sekali lagi 0877 3199 393 kali. Sayangilah mata Anda, sahabat, dengan cahaya permata. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat, yang saat ini sedang mendengarkan juga sahabat-sahabat dari 3 radio lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Yang tadi sudah bersama dengan kita adalah Ersal Nganjuk, ada juga RGR Tulungagung, dan juga ada sahabat-sahabat dari Praja Angkasa Trenggalek yang sudah mengikuti perbincangan menarik kita tadi sejak jam 7 bersama dengan sahabat-sahabat dari Bara Action Coach. Dan kali ini bersama dengan Mbak Dia Widatmoko selaku trainer ya. Dan kita lanjutkan pembahasan kita. Ini Mbak Dia, kalau saya boleh tanya ya, ini apa sih untuk keuntungan kita jika memiliki seorang coach ini, Mbak? Apa keuntungannya? Pasti banyak. Cuma saya luruskan dulu, apakah Anda butuh seorang coaches atau tidak saat ini? Karena kan tidak semuanya pebisnis itu memerlukan business coach, atau sudah waktunya atau belum waktunya, kayak gitu Mas Billy. Jadi jangan asal kalau misalnya saya harus punya pendamping. Ya kalau saya kembalikan ke Mas Billy lagi, kalau misalnya satu tim sepak bola, enak kan punya pelatih atau enak berlatih sendiri, Mas? Pastinya enak punya pelatih ya, karena ada yang mengarahkan mungkin. Nah, sudah dijawab sama Mas Billy. Jadi memang kan kalau misalnya sama saja bisnis coach itu kan juga pelatih bisnis. Jadi kalau memang Anda ingin ada otot-otot yang harus dikuatkan dalam bisnis Anda, yang terpenting yang pertama Anda punya goals, kemudian Anda harus lebih ngotot untuk mencapai goalsnya daripada bisnis coachnya. Jadi kayak satu misalnya Mas Billy diminta melatih
seorang anak yang ingin menjadi penyanyi, misalnya Anda seorang penyanyi profesional ataupun seorang pelatih penyanyi seorang pelatih untuk membuat orang menjadi penyanyi profesional. Nah, jangan sampai Mas Bilinya yang lebih ngotot dari si anak ini yang punya Oke. keinginan penyanyi kayak gitu ya, Mas. Itu yang pertama, itu yang harus paling penting. Jadi si anak ini harus punya keinginan, aku harus punya target memenangkan turnamen menyanyi nanti di tahun 2021, dan Anda membantu untuk mengarahkan, Anda membantu untuk melatih, Anda membantu untuk membuat bagaimana beliau menguatkan otot suara, bagaimana latihan pernafasan, bagian ini. Tapi intinya si anak ini harus punya keinginan yang kuat untuk bisa mencapai goals-nya itu dulu. Jadi kalau misalnya Anda seorang pebisnis yang merasa pokoknya kalau aku punya coach, aku punya pelatih, aku pasti bisnisnya sukses, aku pasti kaya. No, tergantung Anda juga. Kalau Anda juga ogah-ogahan, nggak tahu goalsnya mau apa, yang penting pengen sugih, pengen payu, barangnya kayak gitu ya, Mas. Baik. Jadi kayak pengen nelan pil ajaib gitu loh. Ketemu bisnis coach, dikasih pil, minum pil itu langsung jadi kaya. No, nggak bisa. Semuanya memang harus tetap proses. Ini yang saya selalu jelaskan kalau saya memberikan seminar ataupun teman-teman juga menjelaskan by phone ataupun business coaches yang akan menginfokan juga, tidak ada sesuatu yang instan. Mie instan aja namanya mie instan, masaknya juga ada prosesnya kan kayak gitu Betul. Mas. Segala sesuatu itu juga harus ada proses, tergantung ngototnya Anda mencapai proses seperti apa. Nah, kami dari lembaga coaching tentu akan juga membantu mendorongnya juga akan lebih luar biasa kalau Anda punya kengototan yang luar biasa kayak gitu Mas. Baik, itu untuk mencapai goals ya. Mungkin kalau sudah memiliki goals, Betul. kemudian kalau misalkan si pengusaha ini masih belum memiliki goals dan ingin mungkin bekerja sama dengan business engagement ya. Ini untuk Iya, menemukan betul. goals-nya ini seperti apa, Mbak? Kalau begitu, Mbak? Jadi Anda harus evaluasi bisnis Anda sendiri kayak gini. Yang saya tadi bilang ada ada 4 aspek dalam bisnis ya Mas. Yang pertama omset, Baik. yang kedua leadership, yang ketiga adalah tim, yang keempat adalah sistem. Apa itu omset? Adalah segala kegiatan bisnis, fokus Anda, goals Anda adalah meningkatkan omset, mendatangkan uang masuk, itu fokus Anda, goals Anda. Kemudian yang kedua, halo, iya Mas ini jalan nggak? Oh, jalan. Masih lancar, Oh ya Mbak? udah, karena kan saya kira kayak lagi nyandet-nyandet gitu. Terus yang kedua tadi saya bilang apa? Leadership ya. Leadership, jadi fokus Anda adalah saya pengen tidak jadi one man show kayak gitu. Jadi kan istilahnya tidak semua saya pendelegasian tugas harus tepat pada karyawan saya. Itu fokusnya kedua. Yang ketiga adalah fokus tim. Jadi develop timnya, bagaimana membuat tim ini lebih bekerja maksimal kayak gitu ada. Kemudian yang terakhir ada sistem. Sistem itu adalah efisiensi, bagaimana membuat penggemukan pemasukan dan melangsingkan pengeluaran. Jadi apa-apa Oke, yang baik. bisa diefisiensikan, misal jam kerja tim dimaksimalkan jam berapa. Yang kedua, pengeluaran untuk petty cash seperti apa. Yang ketiga, pembuatan SOP yang berujung pada efisiensi seperti apa. Nah itu 4 hal itu Anda pilih salah satu, fokus Anda saat ini ada di mana, buatlah target Anda, misalnya target dalam 3 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan, saya harus mendapatkan omset 500% misal ya, misal. Kalau kita nggak boleh muluk-muluk juga, cuman kalau memang Anda punya mimpi seperti itu, saya 500% untuk bisa masuk ke sini. Jadi Anda fokus ke situ. Apa yang dilakukan kegiatan Anda adalah fokus ke omset, fokus ke omset, fokus ke omset. Nah, bisnis coach akan mendorong kayak gitu. Kalau muanya itu tidak akan maksimal. Jadi kalau Anda yang saat ini pebisnis yang mendengarkan saya, coba bikin di kertas, dioret-oret. Saat ini fokus Anda kemana dulu? Ke omset, ke tim, ke sistem, atau ke leadership. Kalau Anda masih belum punya tim, pasti otomatis ada 2. Ada ke sistem atau ke omset. Kalau sistem, bagaimana caranya saya menghindari kebocoran yang banyak? Di breakdown, kegiatan baik. saya tiap hari apa? Bocornya saya di mana? Apa yang bisa dikurangi? Apa yang bisa diefisiensi? Itu harus Anda breakdown kecil-kecil satu persatu sampai kegiatan paling kecil. Oh ini nih, permasalahan saya keluarannya banyak di sini. Oke, ini bagaimana cara mengefisiensi pengeluaran saya? Apa yang harus saya lakukan? Nah kayak gitu sih Mas. Jadi fokusnya harus ada dulu. Baik. Maksimal 2 fokus kayak gitu, jangan banyak-banyak kayak gitu Mas.
Itu untuk yang masih belum memiliki fokus atau goals Mbak ya itu ya, lebih baiknya seperti itu. Harus menemukan fokusnya saat ini beliau atau Anda semuanya ini mau kemana dulu. Jangan sampai Anda nggak punya goals, tiba-tiba Anda datang ke business coach, saya mau bisnis saya menjadi oke ya, harus dievaluasi dulu. Anda kan bertemu tim dulu, kemudian tim akan mengevaluasi Anda akan kita akan gali fokus Anda sekarang itu ada di mana. Itu sih Mas. Baik. Sedangkan kalau saat ini biasanya yang masih belum memiliki goals ini kendalanya di apa saja Mbak biasanya Mbak? Kenapa? Untuk yang masih belum memiliki goals ini biasanya terkendala di apa saja Mbak? Apakah mungkin baru berdiri atau seperti apa gitu? Kalau tidak memiliki goals, beliau tidak yakin dengan bisnisnya. Oh, baik seperti itu ya. Ya, jadi asal bikin bisnis seperti yang kita bicarakan minggu kemarin ya, ada soft trend, ada hard trend, jadi asal ikut-ikutan kayak gitu kan. Misalnya kita bahas es kepal Milo kan minggu kemarin, karena banyak sekali yang jual es kepal Milo terus tergiur, wah asik ya penghasilannya banyak, tiba-tiba buka, tidak tahu tujuannya ke siapa, konsumennya nanti kemana, strateginya kayak gimana, pengembangannya, pokoknya asal buka itu tidak punya goals. Jadi jangan sampai seperti itu, sayang ya. Sayang investasi modalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya Anda punya goals, Anda punya bisnis, lakukan dulu, tapi Anda juga punya setting goals saya seperti apa, konsumen saya kemana. Jadi mengarahkan untuk mendapatkan omsetnya, pengembangan bisnisnya itu lebih terarah gitu sih Mas. Oke, jadi baik. Memang sahabat seperti disampaikan oleh Mbak Dia Widiatmoko tadi. Jadi memang kita juga yang pertama harus memiliki goals terlebih dahulu ya. Kalau tidak memiliki berarti kita tidak yakin dengan bisnis kita. Menarik sekali ini untuk quote-nya ini. Dan Mbak Dia ini sepertinya ada beberapa pesan yang sudah masuk ke WhatsApp atau pertanyaan mungkin ya. Saya coba ke Karin dulu Mbak ya. Oke, monggo silakan Mas. Iya, ini jadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari WhatsApp redaksi. Yang pertama itu dari Mbak Irma di Sidokare. Selamat pagi, saya mau bertanya, kalau kita mau mencari coach yang bisa membantu melakukan pendampingan proses bisnis itu, apa harus mencari yang sudah bersertifikasi ya, atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Yang kedua dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Apakah semua pendampingan itu harus dengan coach ya? Kalau sama teman yang menurut saya sudah ahli di bidang bisnis sendiri itu bagaimana? Oke, jadi yang pertama tadi bisa diulang Rin? Yang pertama? Tentang sertifikasi coaching itu, apa kita harus mencari coach itu yang harus bersertifikasi atau tidak harus? Oke, baik. Jadi Mbak, ini yang pertama mungkin tadi masih, kalau saya nangkapnya masih ragu-ragu ya untuk menggunakan coach ya, ini untuk mencarinya seperti apa. Atau yang kedua juga sebenarnya satu benang merah juga pertanyaannya ini. Kalau kita menggunakan coach ini apakah harus langsung dari coachnya yang punya sertifikat, atau kalau teman sendiri yang punya pengalaman ini bisa dimanfaatkan nggak? Jadi sebenarnya dua pertanyaan ini bisa dikatakan satu jawaban ini. Benar-benar satu jawaban Mas. Jadi saya gabung aja ya Mbak Irma sama Mbak Ratna. Tadi pertanyaannya apakah harus mencari coach yang bersertifikasi, terus yang Mbak Ratna, kalau misalnya saya punya teman nih bisnisnya dia tuh oke kalau ngasih masukan, kalau ini jawaban saya untuk Mbak Irma. Kalau saya pribadi, kalau saya berbisnis, saya pasti akan mencari yang secure atau yang aman. Jadi yang berpengalaman dan juga bersertifikasi. Dalam arti kata, sekarang track record kan sudah bisa dibuka. Maksudnya dalam arti kata, orang bisnis coach ataupun lembaga coaching, semuanya kan pasti berlomba-lomba membranding dan bagaimana sih pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan kayak gitu kan. Dan dengan mudahnya kita akses. Nah, tentunya saya tanya kembali, kalau kita datang ke dokter, apakah lebih aman kita datang ke dokter yang tidak ada sertifikasinya atau tidak sekolah dokter tapi memang bisa menyembuhkan, atau dokter yang sudah ada sertifikasi dan memang terbukti menyembuhkan? Otomatis kan pasti yang kedua dong. Betul. Aman biar tidak terjadi malpraktik, dan yang kedua memang track record. Kita lihat track record beliau apakah memang bisa menyembuhkan atau memang mendampingi dengan baik. Nah, Anda cari yang seperti itu. Kalau memang Anda ingin benar-benar aman, kayak gitu. Kalau saya pribadi tentu saya cari yang aman, karena bisnis saya bukan bisnis abal-abal, ibaratnya kayak gitu kan. Kalau saya punya bisnis, saya punya goals, saya pasti mencari orang-orang yang begitu saya percaya bisa mendampingi bisnis saya. Untuk didampingi oleh bisnis coach, saya bilang tidak mudah. Ini fungsi business engagement.
Ini fungsi business engagement. Apakah Anda memang cocok dengan coaches ini? Business engagement ini saya bilang seperti kalau kita tunangan menuju ke akad nikah kayak gitu, ataupun kita proses pacaran sebelum kita masuk ke akad nikah kayak gitu kan. Jadi kita benar-benar tahu bobot, bibit, bebet. Jadi yang mendampingi kita seperti apa. Nah, kalau Mbak Ratna pendampingan dengan teman yang memang dia mengerti seluk-beluk bisnis dan lain-lain, dan dia pintar banget memberikan masukan. Saran saya temennya ambil sertifikasi coaches aja, Mbak. Oke. Iya kan, loh, iya benar. Jadi kan memang temennya nanti itu akan memberikan masukan juga oke, tapi dia juga butuh lisensi. Kalau memang dia bisa membantu Mbak Ratna, mungkin akan ada Mbak Ratna yang lain yang bisa dibantu. Jadi ambil sertifikasi aja untuk temennya Mbak Ratna kayak gitu. Itu biasanya untuk mengambil sertifikasi harus melakukan apa dulu ini, Mbak? Oh, banyak sih, banyak. Jadi kan kalau sekarang ini banyak kemudahan kalau Anda ingin menjadi seorang business coach. Kita juga punya beasiswa sebenarnya, beasiswa 100 coach. Jadi coaches kami, Coach Han Budiono, CEO kami juga akan melatih. Jadi itu bisa Anda gunakan untuk mengcoaching tim Anda sendiri, atau bisa Anda gunakan juga untuk mengcoaching UKM atau apa. Kita ada beasiswa, kita berikan beasiswa untuk 100 business coach. Untuk bagaimana prosesnya mungkin tim bisa menjelaskan, nanti bisa telepon ke kantor kita kayak gitu. Baik, jadi memang kalau saya sendiri memikirkannya, saya lebih memilih yang track record-nya sudah jelas. Dan untuk yang saat ini masih ragu-ragu, mungkin kalau misalkan punya teman yang tadi seperti disampaikan oleh Mbak Dia ya, ini pintar memberikan masukan dan lain-lain, kenapa nggak coba ambil lisensi? Karena memang sayang kalau misalkan punya kemampuan tapi tidak dimanfaatkan ya untuk mendapatkan sertifikasi tadi. Baik. Dan Mbak Dia, nanti kita akan coba bahas kembali untuk perbincangan pada pagi hari ini. Akan tetapi ada beberapa pasien yang akan hadir terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, dan juga untuk sahabat-sahabat dari 3 radio penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Kota Jawa Timur yang lain, kita akan kembali setelah beberapa pesan yang berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, informasi selanjutnya saat ini untuk Anda, karena air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita, pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kapolres Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, Sefilan Tabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. Sekali lagi 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ini ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Setiap hari, paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gurah hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi Tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Apa rahasia mereka untuk meraih sukses? Kuliahnya ya di kampus hebat, UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, perguruan tinggi bermutu di Indonesia. UMSIDA dong, melahirkan cendekiawan muda, mandiri, dan inovatif. Saya sukses karena dulu kuliah di UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengedepankan kreativitas dan khasanah keilmuan. Kami UMSIDA, pilihan tepat generasi hebat. Sahabat Suara Sidoarjo, ASIFI dan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Sidoarjo mengadakan webinar seminar online Sehat Menyusui Saat New Normal pada Sabtu 29 Agustus 2020 jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal bersama dengan Dr. Muhammad Rizal dan Dr. Muhammad Hud Suhargono. Tiketnya Rp100.000. Benefit yang didapatkan adalah e-sertifikat IBI 2 SKP, produk ASIFIT dan banyak door prize, free voucher menginap di hotel, free voucher makan gratis dan free voucher klinik kecantikan dan masih banyak lagi. Informasi selengkapnya bisa hubungi Erin dengan telepon atau WhatsApp di 0813300600424. Sekali lagi, bisa hubungi Erin dengan telepon atau WhatsApp di 0813300600424. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal didukung oleh Luminar Hotel, Telkom, Asap-Asap Stick and Soap, Skin One Dermatologi and Aesthetic Clinic, dan Jatim Park Group. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal persembahan dari Radio Suara Sidoarjo, ASIFIT, dan Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Baik sahabat, masih dalam program Business Talk, kita bahas terkait dengan Business Engagement with Coaches yang pada pagi hari ini juga disiarkan oleh 3 lembaga penyiaran publik lokal radio pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Bersama dengan RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk dan Praja Angkasa Trenggalek. Dan masih bersama dengan Mbak Dia Widiatmoko selaku trainer dari Bar Action Coach. Kita ini sudah ada pertanyaan ya dari sahabat-sahabat UMKM sepertinya kalau saya cek di handphone redaksi. Tapi saya serahkan ke Karin terlebih dahulu untuk membacanya ya Mbak Dia ya. Baik Rin, ada pertanyaan sepertinya dari sahabat-sahabat UMKM ini. Iya, benar sekali. Jadi dari Mas Fadlan UMKM di Candi, bagaimana sih cara mengawali pendampingan UMKM atau coaches untuk pemula? Apa saja yang perlu disiapkan? Dan juga ada tambahan dari Mbak Safira juga yang sama di Candi. Untuk mencari partner bisnis ini, gimana sih caranya menemukan orang yang nantinya bisa klik atau satu visi misi untuk mengelola bisnis itu? Baik, jadi tadi 2 pertanyaan ya. Yang pertama tadi dari sahabat-sahabat UMKM Mas Fadlan, kita sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung Mbak Dia. Ini UMKM Candi. Kemudian yang kedua tadi dari Mbak Safira di Candi juga. Ini sepertinya banyak yang Candi ya. Baik, ini yang pertama dipertanyakan oleh Pak Fadlan ya. Ini cara mengawali pendamping UMKM atau coaches untuk pemula ini seperti apa. Kemudian yang kedua tadi dari Mbak Safira di Candi. Ini menanyakan yang sama juga ya, Rin ya? Untuk yang tadi ditanyakan oleh Mbak Safira, Rin. Mengenai partner bisnis. Oke, partner bisnis. Ini apa saja sih? Bagaimana kita memilih kriterianya? Bisa dijawab mungkin, Mbak? Oke. Fadlan ya, bagaimana caranya kita menjadi seorang coaches untuk pemula, apa sih yang harus dipreparekan kan kayak gitu. Nah, kalau untuk bisnis pemula atau UMKM itu memang idenya banyak banget yang selama ini yang saya tahu ya. Kemudian eksekusinya kadang-kadang di tengah jalan itu yang ini kok jadi kayak gini kan kayak gitu. Nah, pahami dulu konsep bisnis Pak. Pahami konsep bisnisnya dulu, yang terus kemudian yang kedua visinya dulu mau kemana. Jadi kan sebuah bisnis akan bisa berjalan long term atau lama itu kalau visi Anda itu pro ke konsumen. Jadi coba untuk para UMKM-nya yang diasuh oleh Pak Fadlan, coba dicek satu persatu visinya masing-masing seperti apa. Apakah pro ke perusahaan atau pro ke konsumen? Karena kan visi yang baik itu adalah pro ke konsumen. Karena tujuannya produk ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan konsumen. Jadi setelah Anda menemukan visi yang pro ke konsumen, itu gimana cara nyarinya? Yang pertama di breakdown dulu. Apa sih permasalahan-permasalahan konsumen? 10 permasalahan utama yang bisa diselesaikan oleh produk Anda. 10 permasalahan konsumen sasaran Anda yang bisa diselesaikan oleh produk Anda. Nah, kemudian setelah menemukan ini 10 permasalahan, ambil 3 teratas, fokus ke sana, kemudian cari segmentasenya. Yang paling cocok ini siapa? Segmentase pasarnya. Misalnya punya produk khusus untuk perempuan. Nah, perempuan usia berapa? Di breakdown semakin kecil. Usia berapa sampai berapa, kemudian dengan aktivitasnya seperti apa. Nah, setelah Anda breakdown semakin kecil, semakin jelas kan tujuannya Anda siapa, konsumen Anda siapa, Anda akan lebih mudah untuk mencari kolamnya di mana. Nah, perempuan-perempuan ini kumpulnya biasanya di hari apa, di mana, perumahannya di mana, kita bikin promonya akan lebih tepat. Misalnya medianya apa, flyernya warnanya apa, jadi memang sesuai dengan konsumen yang butuhkan. Warnanya jadi menarik sesuai konsumennya, jadi nggak fokusnya itu lebih mengerucut kayak gitu Mas. Jadi tidak terlalu yang universal, terlalu yang besar, yang aduh ini semakin banyak pemikiran tapi produknya kok nggak laku karena Anda tidak tahu ini produknya untuk siapa. Itu sih kayak gitu sih. Jadi UMKM lebih ke arah sana, bagaimana menggait konsumennya, yang ya harus Anda tentukan produk Anda ini menyelesaikan permasalahan konsumen untuk apa, siapa, kayak gitu. Dan itu yang paling utama, dan itu butuh waktunya nggak sebulan 2 bulan, bisa sampai 3 bulan 4 bulan Pak. Jadi nanti setelah itu Anda bisa masuk ke sana, bikin iklannya juga lebih mengena, kemudian sasarannya juga lebih mengena. Pasti effortnya juga ada untuk penghasilan ke UMKM. Itu jawaban saya sih untuk Pak Fadlan. Kemudian ada Mbak Safira ya, gimana sih kalau kita punya partner bisnis yang klik, yaitu yang satu visi. Oke, yang satu visi ya. Iya, jangan cuma asal teman, oh iya nggak bisa. Anda harus benar-benar brainstorming. Jadi benar-benar harus ngobrol, ini saya bisnis kayak gini, arahnya kemana, harus
hampir sama jawaban yang dengan Pak Fadlan tadi. Kalau memang benar menemukan satu visi, passionnya sama, kemudian pemikirannya juga sama, dan kemudian pembagian tugasnya, pendelegasian tugasnya juga baik, harus di depan. Jadi nanti kamu yang mengerjakan ini, tanggung jawab ini, laporannya seperti apa, aku akan mengerjakan ini, laporannya seperti apa, ya itu mungkin akan berjalan long term kayak gitu Mas Billy. Baik, jadi ini kalau tadi dari Pak Fadlan memang waktunya tidak sebentar ya, bisa makan waktu sampai dengan 3 bulan untuk pendampingan pemula untuk UMKM maksudnya. Karena pemula kalau saya bilang kan masih tahap branding ya. Betul. Tahap branding, dan untuk omset itu kan nanti untuk perputaran perusahaan. Jadi belum masuk ke tim leader atau belum masuk ke tim leadership, tapi yang pertama adalah branding dan efisiensi. Nah, jadi kan kadangkala mohon maaf untuk pemula itu untuk trial errornya aja ngeluarin duit banyak kayak gitu. Jadi kan mau beli inilah, mau beli ini, jangan dulu. Segmentasi pasarnya seperti apa dulu. Dicari dulu Pak, di breakdown. Produknya ini menyelesaikan permasalahannya apa. Misalnya punya produk keripik pisang. Oke, keripik pisang ini aku mau menyelesaikan permasalahan apa? Oh, ini keripik pisang itu untuk orang yang diabetes misalnya. Orang diabetes itu jadi carinya di mana, kemudian dia pantangannya apa, keripik pisangnya tidak mengandung gula, bisa dinikmati, kemasannya seperti apa, kalau pas lagi kontrol ke rumah sakit bisa disimpan di mana, kayak gitu. Nah itu kan itu juga akhirnya bisa menemukan ide, oh iya ya kayak gini kemasannya kayak gini, cari marketnya juga tepat, bisa masuk ke puskesmas kalau orang ada sakit diabetes atau apa, kasih sampling ke situ. Nah itu kan bisa nanti akan, oh ya ini akhirnya jadi branding bahwa ini keripik Anda memang untuk untuk orang-orang yang menderita diabetes kayak gitu. Misalnya ini salah satu contoh kayak gitu Pak Billy. Jadi memang kalau misalkan untuk pemula ini akan digali lebih dulu untuk awal berdirinya seperti apa, dan juga mungkin nanti akan seperti apa strateginya gitu kan Mbak ya. Betul. Nah, ini saya yang tertarik sebenarnya dengan yang tadi ditanyakan oleh Mbak Safira ini, berarti bisa jadi salah satu tips bukan Mbak untuk business engagement ini agar lebih bisa dimaksimalkan kalau kita satu visi dengan mungkin business engagement kita begitu. Benar tergantung. Anda cari partner bisnis yang sama-sama terjun beneran plus modalnya atau apa, bangun bisnis bersama, atau Anda mencari partner seorang coaches yang akan menjadi pelatih Anda. Itu beda ya. Jadi kalau coaches itu nanti akan mendorong, yang penting tadi kembali lagi Anda harus lebih ngotot daripada coachesnya. Anda harus mempunyai mimpi yang luar biasa yang untuk bisa didiskusikan dengan coachesnya. Sayang sekali kalau misalnya Anda bertemu dengan coaches kami, Coach Han ataupun Coach Humphrey, kalau Anda punya goals yang tidak tinggi. Beneran. Karena begitu Anda datang dengan coaches kami, ketemu Coach Han atau Coach Humphrey, begitu Anda punya goals yang tidak terlalu tinggi tuh, aduh sayang banget gitu loh Mas. Punya goals yang tinggi, setinggi-tingginya, bagaimana nih brainstorming, bagaimana sparring partner ya kayak gitu, ngobrol dengan coaches harus kayak gimana. Nah treatmentnya, coaches kami akan memberikan gini loh treatmentnya. Nah kalau jalan keluarkan orang sakit dikasih obat ya. Kalau di tempat kami datang ke kami punya goals akan dikasih ini loh treatmentnya. Jadi jalan lain, bukan jalan keluar tapi jalan baru kayak gitu Mas. Baik. Jadi memang sahabat, ini perbincangan kita sangat menarik sekali ya kalau pagi hari ini ya. Bahkan ini Pak Fadlan, Mbak Dia ini langsung meminta informasi dari Mbak Dia tentang beasiswa coaches dari Bara Kucing ini. Langsung minta informasinya ya. Monggo. Nah, apapun itu kalau Anda mau informasi untuk 100 beasiswa untuk business coach atau business engagement, atau karena sebelum masuk ke business engagement Anda akan langsung dievaluasi oleh tim. Bisnis Anda kursnya kemana dulu, dan evaluasinya ini gratis loh. Pengelompokan yang tadi saya bilang, apakah ke omset, apakah ke leadership tim atau ke sistem, itu for free. Kita langsung kalau memang Anda ingin dievaluasi, ada tim kami nanti dengan saya atau dengan Ibu Dian atau Ibu Ayu, bisa langsung aja telepon ke 031 739 0666. Jadi 031 739 0666. Jadi sebelum masuk ke business engagement kita ada evaluasi by tim Bara kayak gitu. Jadi ya dengan telepon aja Anda akan digali, Anda akan tahu fokus Anda sekarang lagi kemana kayak gitu sih Mas. Baik. Jadi sahabat, sekali lagi kalau tadi ingin bergabung bisa menghubungi 031 739 063 kali Mbak ya. Betul 739 0666 betul. Baik. Nah, ini jadi sahabat memang perbincangan kita adalah terkait dengan
business engagement. Nah, ini kalau kita bicara bersama dengan sahabat-sahabat dari Bar Action Coach, biasanya ada event yang ingin disondingkan juga ini. Baik, ini Iya sih. ada event terdekat Pak mungkin Pak? Kalau event terdekat kita hari ini kita ada Lead Fest. Kita ada Lead Fest jam Oke. 8.45 itu memang gratis. Nanti speakernya ada 4. Ada pagi ini ada Pak Brandon Tengdem itu dari Marketing and Sales Director dari Transvision. Kemudian ada Bapak Mokhtar Sarman, dia mantan direktur dari Walt Disney Indonesia. Kemudian ada Pak Edi Prasetyo dari media di Surabaya. Kemudian ada Bapak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur menjadi Oh, baik. Ya, kemudian untuk moderatornya adalah Coach Han Budiono. Jadi Coach Han Budiono CEO kita menjadi moderatornya. Acaranya luar biasa. Kalau memang mau daftar, telepon lagi aja ke kantor kami di 031-739-0666. Nanti tim akan memberikan linknya, Anda bisa akses. Jadi dari jam 8.45 sampai jam 12 siang nanti kita ada Leader Festival. Jadi mungkin Anda belajar dari beliau-beliau bagaimana sih cara leadership beliau dengan ada tema masing-masing kayak gitu sih Mas Billy. Baik, jadi nanti tidak tanggung-tanggung ya untuk narasumbernya, bahkan ada Mas Wagub. Nanti ada Mas Wagub juga akan memberikan beberapa tips-tips juga Pak ya tentunya ya. Iya, betul. Baik, Mbak, ini mungkin yang terakhir Mbak, karena kita juga tinggal 2 menit lagi. Ini tips untuk para pebisnis pemula. Oke, untuk Anda ini kesimpulannya, tipsnya adalah coba Anda breakdown saat ini fokus Anda sedang ada di mana, kayak gitu ya. Jangan sampai Anda tidak punya fokus atau tidak punya tujuan dalam bisnis. Bisnis tidak hanya sekedar bisnis. Jadi kalau misalnya Anda punya bisnis, ya udahlah go with the flow, jalani aja, nikmati aja. Enggak, Anda harus punya tujuan. Nah, bagaimana caranya agar bisa memaksimalkan goals-nya agar lebih tercapai dengan jalan baru? Kita ada business engagement. Tapi tidak semuanya bisa akses ke business engagement. Telepon ke kantor kami, Anda akan dievaluasi secara gratis oleh tim. Anda akan menemukan dari evaluasinya aja, Anda akan menemukan fokus Anda saat ini di mana. Kayak gitu sih Mas. Jadi fokus dulu salah satu dari 4 tadi yang sudah saya ceritakan, kemudian di breakdown untuk kegiatannya untuk menuju goals dari yang sudah difokuskan tadi. Gitu Mas Billy. Baik, jadi sahabat, baru saja tadi kita juga sudah mendengarkan beberapa informasi yang disampaikan oleh Mbak Dia selaku trainer dari Bar Action Coach ya, yang sangat bermanfaat juga. Jadi untuk para pemula nanti pasti Anda akan dievaluasi terlebih dahulu, jadi jangan kaget saat pertama kali mencoba business engagement ya. Betul. Jadi nanti pada saat begitu ketemu bisnis coach-nya udah ready, udah benar-benar tahu apa yang mau dicapai. Jangan sampai ketemu bisnis coach-nya nggak tahu ya, pokoknya saya pengen sukses aja. Jangan ini, sayang sekali nanti. Waktunya bisa terbuang ini, waktu yang seharusnya bisa lebih efisien nanti bisa dikatakan malah kurang dari 0 ini ya. Baik, kalau begitu Mbak Dia ternyata sudah 1 jam ya untuk kebersamaan kita ya, yang tadi juga disiarkan serentak untuk program Business Talk ini di 3 lembaga penyiaran publik lokal, radio pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur, bersama dengan sahabat-sahabat dari RGR Tulungagung, ada juga dari Ersal Nganjuk dan juga Praja Angkasa Trenggalek yang sudah 1 jam ini mengikuti kebersamaan kita Mbak, dan juga pastinya minggu depan bisa kita harapkan untuk bergabung kembali ya untuk program Business Talk bersama dengan sahabat-sahabat dari Bar Action Coach. Kalau boleh ada masukan tema, mungkin ada yang WA ke Suara Sidoarjo atau apa, jadi tidak hanya tema dari kami, mungkin ada masukan tema jadi lebih tepat sasaran, materi kita juga lebih bisa diaplikasikan gitu Mas Billy. Boleh dibuka kuesioner mungkin dalam 1 minggu depan saya akan membawakan apa yang ingin dibicarakan, sama kayak tadi ya. Oke, baik sekali nih. Solusi untuk permasalahan Anda gitu Mas. Baik, jadi seperti Bapak Fadlan tadi mungkin bisa komunikasikan ya, yang ingin dibahas ini untuk minggu depan seperti apa, karena ini nanti juga akan bermanfaat sekali untuk para pebisnis yang ada di Sidoarjo, mungkin juga di Jawa Timur. Baik, kalau begitu Mbak Dia, terima kasih atas waktunya selama 1 jam ini Mbak ya. Sama-sama Mas Billy. Baik, selamat pagi. Ya, jadi sahabat, baru saja kita tadi berbincang-bincang bersama dengan Mbak Dia Widatmoko, trainer dari Bara Coaching, yang juga sudah memberikan beberapa tips untuk kita para pebisnis pemula.